Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pehaba, apa kabar teman-teman dimanapun berada? Mudah-mudahan sehat walafiat dan kita senantiasa dalam keberkahannya. Kembali lagi di channel Ihsan Maulana, sebuah channel yang menghadirkan 3 segmentasi, bincang bola, ngobrol inspiratif, dan review buku. Kali ini entah bincang bola nih, entah ngobrol inspiratif. Telah kedatangan tamu istimewa, istri tercinta daripada Miftahul Hamdi, pemain Persiraja Banda Aceh, Anastasia Melisa. Selamat datang di channel ini, Anastasia, atau sering dipanggil Nona. Jauh banget panggilannya. Jadi gimana sih? Kok bisa panggil Nona? Ya, jadi Nona itu nama panggilan dari ayah, ya kan? Kalau ayah kan orang Timur. Orang Timur? Dia Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau setiap anak perempuan itu dipanggilnya Nona. Tapi kalau di Aceh kan biasa dipanggil Inong gitu kan. Nah, jadi kayak gitu nama panggilan gitu. Kalau yang orang Bali ibu? Nggak ada yang orang Berarti Bali. Dua-duanya merantau? Merantau, tapi saya lahirnya di Bali. Di Bali. Berarti ayah dari NTT, ibu? Dari Jawa. Jawa Timur. Oke, teman-teman. Ini juga kesempatan berharga bagi saya karena ini kali perdana podcast, wawancara, dialog, apapun lah namanya gitu dengan Nona. Dan ini juga kali pertama Nona tampil di podcast semacam ini gitu. Spesial lah, spesial. Boleh tahu nggak sih gimana sih awal mula Nona itu berkenalan dengan Hamdi? Awal mulanya kenalnya di Bali. Waktu itu Hamdi kan main di Bali United, terus saya juga tinggalnya di Bali. Awal ketemunya dari teman juga, kayak dikenalin gitu, ketemu. Awalnya cuma ngajakin jalan, kayak ngobrol-ngobrol. Soalnya teman itu kan dari luar kota juga, dan itu temennya Hamdi. Ginan? Ya, waktu itu Dinan. Habis itu dia ngajakin keluar, kayak suruh aku nunjukin kayak wisata-wisata di Bali tuh kayak gimana gitu kan. Semacam tour guide lah. Tour guide. Habis itu udah nggak tahu kalau ada si Hamdi. Dinan ngajak temen lagi kan, si Hamdi ternyata temennya. Habis itu udah pergi bareng. Terus lama-kelamaan cocok mungkin. Cocok. Tapi saya nggak tahu dia pemain bola di Bali United. Oh, awalnya bahkan nggak tahu gitu? Nggak tahu dia terus siapa. Jumpa dengan Ginan karena temen? Iya, Dinan temen saya. Oh, Ginan Bali? Dinan orang Jogja, orang Jawa. Terus gimana sih bisa teman sama Ginan? Ya awalnya kenalnya tuh kayak dari teman ke teman gitu. Dinan juga dari teman saya kenal lagi. Pokoknya irisan dari circle ke circle gitu. Oke. Saat itu di pertama jumpa itu sudah langsung tertarik atau belum kepikiran sama sekali gitu? Enggak. Jadi enggak tertarik juga sih, kayak cuma teman, sebatas teman yang waktu itu pertama ketemu udah gitu aja. Nggak ada kontak lagi sama sekali. Terus berapa lama dari pertemuan perdana itu ke kalian itu sudah mulai kontak-kontakan lah? Itu berapa bulan setelah itu? Atau hanya seminggu setelah itu? Lama sih kayaknya, 2 mingguan setelah itu. Nggak lama lah, 2 minggu, kirain sebulan gitu. Nggak, 2 minggu lebih kayaknya. 2 minggu lebih, Pokoknya nggak pernah ketemu lagi. Terus ya paling hal sederhana, saling tukar kabar gitu ya. Lihat di Instagram kayaknya waktu itu kan. DM-an? Kan nggak punya nomor telepon, jadi mungkin waktu itu DM ya kayaknya, Instagram. Berarti setelah DM itu lumayan lama baru kalian beranjak ke WhatsApp lah gitu ya? Mungkin, atau juga lupa, udah lama kali. Oke, ini sebelumnya saya minta maaf, ya hood to hood. Ya disampaikan apa yang bisa disampaikan, karena dan yang jika tidak bisa disampaikan jangan disampaikan. Oke? Berat nggak sih ketika memilih Hamdi saat itu? Berat pasti, soalnya kan kita beda budaya juga, beda budaya, beda agama lagi kan waktu itu, jadi berat juga sih. Saat itu Nona keyakinan awalnya apa? Kristen. Protestan atau Katolik? Katolik gitu. Apa yang pada akhirnya membuat Nona
saya merasa mendapat hidayah, menemukan orang yang tepat. Apa sih? Pasti ada hal yang berkecamuk saya itu. Pasti ada Google Abating. Bisa diceritakan barangkali ke teman-teman pengalaman ya spiritual lah. Pengalamannya waktu itu kan ibu saya juga dulu kan Muslim. Jadi ibu saya nikah baru masuk Kristen. Jadi keluarga saya tuh ada Muslimnya jadinya. Jadi kakek saya Muslim dan nenek saya Muslim. Bahkan ibu saya doang yang masuk Kristen waktu itu. Jadi kan udah terbiasa kita ngelakuin kayak silaturahmi, lebaran itu kan pasti kita ikut terus kan. Jadi saya udah kayak ngerti, oh Islamnya tuh kayak gini, udah kebayang gitu kan. Terus kenal Hamdi, dia ternyata Muslim, terus dia rajin sholat gitu kan. Mungkin saya dari situ kan ngelihat, oh orang ini mantap juga berarti kan, agamanya bagus gini. Dan saya waktu itu langsung aja kayak berpikiran, kalau memang jodoh sama dia, saya pasti bakalan ikut dia. Jadi saya ngelihat Muslim itu kan nggak dari saya karena pengen nikahnya sama Hamdi gitu kan, tapi dari keluarga saya juga ada yang Muslim dan saya pernah melihat langsung kayak gimana agama Muslim itu seperti apa gitu. Nggak sempat dilema nggak? Karena gini, bukan dilema ketika memilih nih. Soal itu secara culture di Bali kan nggak semua sih kejadian bom Bali itu. Bagi beberapa orang segala macam itu membuat stigma terhadap Islam itu gimana gitu. Secara sempat nggak yang gula itu, atau karena sudah terbiasa kultur Islam dari kecil melihat itu jadi nggak biasa aja. Tapi kalau saya nilai dari bom itu sih enggak sih. Maksudnya kan itu kan per orang yang bukan agamanya yang disalahkan gitu kan. Itu kan karena orangnya mungkin dia jalurnya yang mungkin berbeda sedikit kan. Jadi lebih ke situ. Terus saat ya mau berpindah keyakinan ya itu kan pilihan gitu. Berat nggak sih dengan orang tua, mungkin terutama ayah, sempat lama nggak bernegosiasi saat itu? Kalau lamanya nggak sih, kayak maksudnya pas ngomong mau pindah agama itu ya izin dulu kan awalnya, terus ditanya udah mantap, udah yakin gitu, jangan cuma karena mau menikah sama Hamdi baru pindah agama kayak gitu, tapi kamu juga harus ngerti agamanya nanti kayak gimana, ngejalaninnya gimana, ibadahnya gimana. Habis itu saya berpikir, terus mungkin dapat hidayah itu ya. Habis itu udah mantap, saya bilang saya yakin kayak gitu. Ingat nggak bulan berapa, tahun apa Nona mengucapkan 2 kalimat syahadah? Ingat, waktu itu saya di tanggal bulan Juni. Sebelum saya nikah sama Hamdi itu ada mungkin tanggalnya mungkin saya lupa, tapi beberapa hari sebelumnya saya sudah mengatakan 2 kalimat syahadat. Itu syahadatan di sana? Di Bali. Bali. And you cry in that moment? Ya, saya waktu itu pas saya ngomong agak bergetar suaranya, agak kayak pengen nangis tapi keluar sendiri gitu aja. Why? Ya, insya Allah. Why? Pokoknya ya saya tuh kayak kan pasti awalnya berat kan meninggalkan agama yang dari kecil kita anut, ya kan. Terus ketika saya menyatakan itu di depan kedua orang tua saya, semakin berat hati saya kan awalnya. Oh, disaksikan semua orang tua? Ya, disaksikan sama keluarga besar, semua disaksikan. Dan waktu itu saya ngomong agak bergetar suaranya karena mungkin agak sedih juga dengar. Ya, jangankan Nona di momen itu, saya yang dengar ini aja jujur ya berat, maksudnya membayangkan suasana haru saat itu. Makanya dari awal saya minta maaf dulu, dan yang bisa disampaikan silakan, yang tidak bisa jangan gitu. Karena ya apa lebih ke deep heart to heart gitu kan, lebih ya teman-teman pun tahu perjalanan lain daripada ini. Nah, terus waktu berjalan musim berganti gitu, ketika belajar soal agama, seberapa banyak sih Hamdi menuntun Nona? Menuntun banyak hal ya, maksudnya dia selalu ngingetin saya sholat 5 waktu itu kan pasti
itu kan udah pasti kan kalau yang itu. Terus untuk belajar kayak mempelajari Al-Quran itu pastinya juga dia selalu bimbing saya, kayak maksudnya cari guru ngaji buat saya gitu kan, biar saya tuh tahu nanti kayak mana dasar-dasarnya, mulainya dari mana itu, biar saya bisa hafal, biar saya bisa tahu. Itu pasti dia ajarin setiap hari. Gitu. Dan sekarang Al-Quran udah aman lah ya? Al-Quran Alhamdulillah. Itu belajar pertama memang dari Bali sana ya, setelah menikah? Setelah menikah ya mungkin diajarin dasar-dasar, misalkan kayak cara sholatnya kayak gimana, cara wudhu, terus apa sih surat-surat pendek gitu kan, biar gampang kita ingat juga gitu. Nona merasa lebih damai sekarang sudah berkeluarga, punya buah hati dan di keyakinan yang Nona yakin. Ya, udah merasa jauh lebih berbeda. Tentram. Ya, tentram, damai, kayak beda aja, kayak kita dari nol lagi gitu kan. Ya kan, merasakannya beda aja. Oke. Tapi sejauh ini dengan keluarga besar tetap kontak seperti biasa dan harmonis kan? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terus ya kita beranjak lah, itu hal-hal yang haru biru teman-teman, karena menikah, apalagi kemudian kita menjadi seorang mualaf, itu adalah hal-hal besar dalam hidup, pilihan-pilihan yang nggak semua orang itu sanggup gitu. Dan Nona punya keyakinan yang besar untuk itu dan punya mental yang kuat juga untuk itu. Kalau respon dari lingkaran pertemanan saya itu fine aja kan teman-teman? Fine aja, karena memang kita kan di Bali itu nggak mayoritas itu nggak ada yang kayak di sini kan misalnya mayoritas Muslim, sana tuh campur banyak orang. Jadi kita mau temenan sama yang Hindu, Buddha, Kristen, Islam itu semua jadi satu, udah santai aja gitu. Oke. Terus sekarang sudah ke Aceh nih, sudah ke Aceh yang kultur Islamnya kuat itu, banyak nggak melihat sisi Islam di Aceh itu yang seperti apa gitu, merasakan seperti bagaimana gitu dengan nama besar Aceh yang kental Islam dengan syariat Islam, apa sih yang Nona lihat dan rasakan? Yang pasti di sini lebih kan mayoritas Muslim dan di sini pasti lebih pekat gitu, lebih terasa. Kalau misalkan kita kayak kemarin kan Lebaran, itu pasti kita selalu sholat di masjid. Dan itu kita rasain kayak memang benar-benar membawa kita tuh pada Muslim yang benar-benar Muslim gitu kan. Kalau di luar mungkin kan kita kayak sholat itu kayak biasa gitu, kita kayak nggak terlalu. Kalau di sini kan misalkan udah waktu zuhur gitu, udah waktu asar, semua orang udah siap-siap mau pergi ke masjid gitu kan. Kalau di luar kota kan ada yang beberapa mungkin Muslimnya nggak melaksanakan 5 itu kan. Kalau di sini tuh langsung gitu kan. Lebih tertib lah. Azan tuh kita langsung sunyi, langsung diem. Kayak toko-toko ditutup. Kan kalau di luar kan nggak semua toko ditutup kayak gitu. Di sini memang wajib kan. Gitu. Oke. Apa sih godaan terberat menjadi istri pesepak bola? Godaan terberat apa ya? Godaannya sih kalau misalkan ditinggal away ya, kita sendiri gitu kan ngurus anak. Kita ditinggal away mungkin seminggu, beberapa bulan mungkin. Itu terberatnya. Terberat. Kalau gangguan-gangguan ini nggak ada sih. Nggak ada sih. Masih ada yang DM Hamdi nggak sih yang cewek-cewek? Pernah nggak? Ada sih, cuma kan. Ya kan fan, bukan dia yang mulai gitu. Bukan yang kayak aneh-aneh gitu kan. Tapi ada. Ada. Dan dan resiko dari nama besar Hamdi juga kan. Kalau pindah-pindah tempat gimana nih? Misalnya ada Bali, Jogja lah, ini ribet gak sih? Pusing gak sih? Ribet. Lagi punya anak kan banyak barangnya yang harus disiapin, apa-apanya gitu kan. Tapi ya santaiin aja gitu, bawa santai karena memang keluar kota sekalian jalan-jalan kan nggak apa-apa. Hal terjahil dari seorang suami yang orang nggak tahu itu apa sih? Terjahil? Kayaknya
semua jahil ya. Jadi semua jahil ya, suka disengin. Suka kayak misalkan kita lagi masak, dia suruh jaga anak kan, bukannya jaga anak malah digangguin, anaknya nangis. Tambah kerjaan kita. Tambah kerjaan kita belum selesai, ini udah ngurus lagi anak yang nangis gitu kan. Berarti Nona termasuk tipe yang sering masak lah ya? Iya, tiap hari hampir tiap. Nona sendiri punya hobi apa sih? Hobi masak. Masak. Tuh makanya Hamdi betah terus ya makan di rumah. Jarang makan di luar, emang saya agak kasih kadang. Iya, untuk jaga juga kan. Sekali boleh. Apa sih harapan terbesar dari Nona atau suami untuk Hamdi soal karir? Karir, harapannya sih semoga karirnya terus naik gitu kan, nggak meredup. Terus juga saya pengennya Hamdi tuh dapat kesempatan timnas gitu kan, senior mungkin. Terus juga dapat memang klub yang bagus yang memang membawa nama Hamdi gitu kan. Dan sekarang masuk ke Persiraja, kembali lagi ke ini top dia performanya lah. Sudah kebayang nggak sih tengok Hamdi di timnas senior dan para istri nonton di GBK? Sempat terbayang. Tapi saya selalu berdoa tuh supaya dia dipanggil timnas. Secara Nun jauh di lubuk hati terdalam, optimisme itu besar ya sih? Feeling Nona dia bakalan dipanggil kembali ke senior? Ya insya Allah dia dipanggil, karena dia memang selalu berlatih kan, memang buat itu tujuan dia kan, supaya dilihat permainan dia gitu. Oke. Agak flashback lah. Selain soal memilih Hamdi saya ini soal dia tengoknya rajin sholat segala macam. Di luar soal itu, apa sih daya tarik Hamdi pada akhirnya meluluhkan seorang Nona? Apa ya, daya tariknya dia baik, perhatian, terus pokoknya orangnya simple gitu, dan saya sukanya tuh dia itulah, tadi kan dia taat agamanya, terus dia baik, ganteng juga, manis gitu kan. Teman-teman, saat ini diambil Hamdi sedang di depan kami. Coba ya. Itu masuk suaranya. Terus kalau Hamdi minta poligami siap nggak? Wah kacau nih pertanyaannya. Ya enggak lah. Gue udah berjuang sedemikian rupa kan. Janganlah. Masa dibagi kan gitu. Gak bisa. Jangan. Ya itu intermezzo teman-teman, nggak mungkin lah. Tapi bisa jadi sih. Terus apa ya? Hamdi sendiri hal ringan lah. Punya nggak makan favorit? Hamdi makanan favoritnya simple dia, cuma telur mungkin. Telur dadar digoreng, kasih kecap, udah. Sesimpel itu. Dia nggak, kalau makan nggak terlalu banyak komen sih. Apa yang kita masak dimakan. Dan komennya enak nih. Nggak tahu, nggak ada jawaban lain selain enak kayaknya. Tapi mungkin Hamdi, ya kan? Oke, ini kan pandemi segala macam. Ada nggak sih rencana kalian untuk kedepannya kalau pandemi berakhir, kompetisi selesai, untuk liburan lagi ke luar negeri untuk refreshing? Ada nggak sih? Iya ada. Berarti tunggu pandemi ini selesai dulu. Iya. Sumpek ya? Sumpek juga sih. Beberapa bulan kan terkurung ya di rumah, jadi agak capek gitu juga, pengen refreshing gitu. Berarti ini kan kebetulan video ini kita ambil sebelum lanjutan liga. Berarti ini di ketika liga bergulir nanti rencananya ikut ke Jogja. Iya, ikut. Soalnya dulu kan pernah tinggal di sana, jadi udah merasa enak juga di sana kan. Jogja. Jogja memang diciptakan dari rindu sih kata orang. Iya. Jogja tuh ngangenin kan. Ngangenin. Terus kalau kemarin tuh berapa lama tinggal di Jogja? Dulu saya pernah kuliah, jadi di Jogja. Unif? Dulu penerbangan. Oh penerbangan. Oke. Terus tinggal di Jogja sama Hamdi berapa bulan ya? 6 bulan ya? 5 bulan entah 6 bulan gitu. Habis itu dapat Azril, pindah ke Bali lagi karena dia main di Bali United. Waktu itu kan dia sekalian kuliah, jadi kita tinggal di Jogja. Oke, ngomong-ngomong tentang Azril nih, buah hati.
Kalian punya program khusus nggak, misal pengen berapa itu atau berapapun dikasih fine aja? Buah hati. Iya, berapapun dikasih fine aja. Fine aja. Berarti nggak ngeprogram untuk 2, 3, 4 gitu kan? Enggak. Tapi pengennya nanti insya Allah dapet perempuan gitu. Sepasang dulu lah. Iya. Gitu. Kalau Azrila mau jadi pemain bola, dukung nggak atau nggak usah aja dia? Dukung sih, maksudnya nanti kalau memang dia ada bakatnya di sana, kenapa enggak gitu kan? Siap support. Iya. Siap support. Selalu dukung. Mungkin penutup nih lah, penutup gitu. Ya tuh soal harapan tadi udah segala macam itu. Apa yang paling Nona khawatirkan tentang Miftahul Hamdi? Maksudnya dikhawatirkan? Iya apapun, entah soal kehilangan, entah soal karir, apa yang paling terasa takut kalau membayangkan sesuatu tentang Hamdi itu? Takutnya nanti kan kalau misalkan dia kan main bola, kalau udah nggak main bola kayak gimana ke depannya itu kan takut juga membayangkan. Misalkan dia memang bidangnya di sepak bola kan, kalau misalkan nanti karirnya udah meredup itu kan kita udah sulit membayangkan, udah takut gitu kan, kayak mana mau harus kerja apa. Tapi kayaknya nanti ke depannya nggak tahu juga kan, takutnya meredup gitu, itu jadi ketakutan sendiri kan. Tapi pada akhirnya setiap orang punya, kalau kata orang setiap orang punya masanya kan. Iya betul. Setiap masa ada orangnya kan, dan itu pasti akan terjadi kan. Dan harus siap dengan itu kan. Iya belum siap. Ya mungkin Hamdi bisa lanjut jual emas nanti ikut. Iya kayaknya pasti tuh. Pasti ya. Kan? Tinggal nerusin. Neruskan. Ya anak cowok satu-satunya kok. Iya betul. Nggak mau balik lagi kan. Iya, back to basic lah. Nah teman-teman, ya itulah bincang-bincang kami. Terus kalau teman-teman ada penasaran lain apa ya, mungkin ini, kalau Nona sendiri ada nggak yang neror Nona karena nikah dengan Hamdi? Fan yang mungkin terlalu fanatik, terlalu so histeris gitu, pernah nggak ada Neror gitu? Neror sih. Karena ada beberapa pemain bola itu di klub-klub besar yang fannya banyak, lu tuh nggak pantas sama dia ini itu. Oh kalau haters ada. Tapi kalau yang neror tuh kayak enggak. Maksudnya yang neror langsung enggak? Maksudnya haters di DM sebelumnya ada? Iya ada. Haters ada. Itu sering dulunya? Dulu ya waktu kami baru-baru nikah kan. Sering sekali? Sering. Maksudnya, kok Bang Hamdi mau sih? Julid lah? Kayak julid-julid gitu. Biasanya ditanggepin? Enggak sih, jarang. Enggak pernah malah. Enggak pernah? Kayak buang waktu? Sih, kayak ini anak-anak masih nggak tahu apa ya gitu. Ngapain juga diladenin gitu. Oke. Nah itu teman-teman, ngobrol-ngobrol saya dengan istri Miftahul Hamdi. Pada akhirnya doa kita semua, Nona tetap sehat walafiat, terus menjadi ibu yang baik untuk anak-anak dan suami, support terus Hamdi, dan all the best lah. Terima kasih untuk bincang-bincang ini. Ya, makasih. Mudah-mudahan teman-teman banyak manfaatnya untuk kita semua. Jika Anda merasa apa yang kami sampaikan itu ada manfaatnya, ada inspirasinya, silakan tekan tombol like dan jangan lupa komen. Terus don't forget subscribe. Pada akhirnya waktu pula lah yang menyudahi kita akan jumpa di lain kesempatan dengan beda segmentasi dan beda topik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nona undur diri, saya Ihsan Maulana undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.